Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Apa kalian sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja simak video pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang konsep perpangkatan. Tetapi sebelum ke materi, Ibu akan beritahukan dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami maksud dari pola perpangkatan. Yang kedua, kalian dapat menyatakan perkalian berulang ke dalam perpangkatan ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Adapun bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N, yang artinya A kali A kali A kali A kali A, di mana A itu sebanyak N kali. N itu adalah bilangan bulat positif, di mana bisa 1, 2, atau 3. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu disebut pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, di mana 2-nya atau basisnya atau bilangan pokoknya itu sebanyak 3 kali atau sebanyak pangkatnya. Maka hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Mengubah pangkat ke dalam perkalian berulang. Contoh, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nomor 1, 5 pangkat 4. Sehingga cara mengubahnya ke dalam perkalian berulang tinggal menguraikan bilangan pokok 5 dengan 4 kali berulang, sehingga 5 kali 5 kali 5 kali 5, yang hasilnya itu adalah 625. Yang kedua, negatif 2 pangkat 3. Maka bentuk perkalian berulangnya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya, kalau misalkan kalian mendapatkan soal dengan basisnya negatif, maka yang pertama kalian operasikan itu adalah tandanya terlebih dahulu. Di sana negatif kali negatif kali negatif, maka negatif kali negatif positif, positif dikalikan lagi negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga nilai dari negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8. Soal yang ketiga, lihat tandanya untuk yang ketiga itu di luar kurung, sehingga kita tulis kembali negatifnya cukup 1 kali. Dan 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, di mana 2-nya diulang sebanyak 4 kali. Sehingga hasil dari negatif 2 pangkat 4 itu adalah negatif, kita tulis kembali, lalu kita cari isi dari 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16. Sekarang sebaliknya, mengubah perkalian berulang ke dalam bentuk pangkat. Contoh yang pertama, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kita tentukan dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Karena bilangan pokoknya atau bilangan yang diulang-ulang itu adalah negatif 3, maka kita tulis bilangan pokoknya negatif 3. Sedangkan untuk pangkatnya, kita lihat basisnya itu diulang berapa kali. Ya,
diulang sebanyak 4 kali. Sehingga soal nomor 1 bentuk perpangkatannya adalah negatif 3 pangkat 4. Hasil dari negatif 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Gimana caranya? Kenapa tanda negatifnya hilang? Seperti kata ibu tadi, kalau misalkan ada tanda negatif, kita operasikan terlebih dahulu tanda negatifnya. Negatif kali negatif kali negatif kali negatif, maka negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, sehingga isi dari negatif 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Sekarang soal yang kedua itu adalah variabel P kali P kali P kali P kali P. Maka bilangan pokoknya itu adalah P diulang sebanyak 5 kali, sehingga bentuk perpangkatan dari soal nomor 2 itu adalah P pangkat 5. Sekarang contoh yang ketiga, tanda negatifnya itu di luar kurung, sehingga kita tulis kembali negatif 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, maka basisnya itu adalah 1/2 diulang sebanyak berapa kali? 3 kali, sehingga bentuk perpangkatan dari contoh soal nomor 3 itu adalah negatif 1/2 pangkat 3. Hasilnya atau nilai dari soal nomor 3, tanda negatifnya kita tulis kembali, dan penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 kali 2 8, sehingga isinya menjadi negatif 1/8. Sekarang bagaimana menyelesaikan masalah terkait konsep pangkat? Contoh yang pertama, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk perpangkatan berbasis 2. Ibu punya bilangan 512. Nah, bilangan 512 kalian ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basisnya 2. Sehingga kalian cari 2 pangkat berapa yang hasilnya harus 512. Setelah kita hitung, ternyata 512 itu adalah perkalian berulang dari 2 sebanyak 9 kali. Sehingga isi dari 512 itu sama dengan 2 pangkat 9. Contoh 2 masih tentang terkait konsep pangkat. Nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk perpangkatan berbasis 10. Ibu punya bilangan 10.000. Kalian ubah 10.000 menjadi bentuk perpangkatan yang basisnya itu 10. Sehingga 10 pangkat berapa yang hasilnya itu harus 10.000. Setelah kalian hitung, ternyata 10.000 itu adalah perkalian berulang dari 10 dengan perulangannya 4 kali. Sehingga 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Contoh 3, tentukan hasil dari 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian tidak bisa langsung mengerjakan karena ada aturan tertentu yang harus kalian penuhi, yaitu kupa, kaba, taku. Apa itu kupa, kaba, taku? Ku yang pertama itu adalah kata kurung, artinya tanda kurung. Jadi yang pertama kalian operasikan itu adalah tanda kurung. Yang kedua pangkat. Kalau tidak ada kurung, berarti kalian selesaikan pangkat. Kalau tidak ada pangkat, kalian operasikan yang kali. Kalau tidak ada kali, kalian operasikan bagi. Kalau tidak ada bagi, kalian operasikan tambah. Kalau tidak ada tambah, berarti kurang. Kita lihat kembali ke dalam soal. Di sana ada operasi tambah, kali, dan pangkat. Berarti yang harus kita selesaikan pertama itu adalah pangkatnya dulu. Sehingga 5 tambah 3 kali 16. 16 itu hasil dari 2 pangkat 4. Setelah itu tinggal operasi tambah dan kali.
Berarti kalian operasikan untuk yang kedua itu adalah operasi kali, sehingga 5 tambah 48. 48 itu adalah hasil dari 3 kali 16. Lalu 5 tambah 48 hasilnya 53, sehingga hasil dari 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 itu hasilnya 53. Contoh 4, tentukan nilai X dari persamaan berikut. 7 pangkat X sama dengan 343. Kalau kalian menghadapi soal seperti ini, itu caranya kalian uraikan perkalian berulang dari 7 yang hasilnya 343. Setelah kalian hitung, ternyata yang hasilnya 343 adalah perkalian berulang 7 sebanyak 3 kali. Sehingga nilai X dari persamaan soal berikut itu adalah X sama dengan 3. Sekarang, supaya kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan di buku paket matematika kelas 9 halaman 10 sampai 11. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.